Pemirsa, salah satu hal yang mengemuka dalam debat Capres-Cawapres adalah tentang kebocoran potensi kekayaan negara. Potensi kebocoran kekayaan negara itu diantaranya di sektor migas. Indonesia yang kaya dengan sumber minyak namun terus mengimpor minyak disebut janggal. Apa pekerjaan rumah paling besar para calon pemimpin negeri ini dalam mengelola migas ke depannya, terutama terhindar dari cengkraman mafia migas? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Iwan Piliang yang merupakan investigator mafia migas. Selamat malam, Bung Iwan. Ini kita sebutnya sebagai yang meneliti kasus ini, begitu ya? Yang memverifikasi data-data kebenarannya. Sejak 2009. Baik, terima kasih sudah hadir, Bung Iwan. Kemudian ada Ferdinand Hutahean yang merupakan kelompok dari Solidaritas Kerakyatan Khusus SKK Migas, istilahnya SKK Migas begitu ya, Ferdinand ya, yang melaporkan ke KPK pada 16 Juni lalu. Betul. Ya? Baik, kemudian ada Pak Kurtubi selaku pengamat migas. Selamat malam Pak Kurtubi. Selamat malam. Baik, kita akan mulai dari Bang Ferdinand terlebih dahulu karena pada tanggal 16 Juni lalu Bang Ferdinand melaporkan dan membuat aksi begitu ya, demonstrasi di kantor KPK dan melaporkan sejumlah data-data terkait kekayaan migas. Sebenarnya data-data terkait mafia migas, sebenarnya data-data apa saja yang Anda temukan sebenarnya sehingga dilaporkan ke KPK? Baik, jadi tanggal 16 kemarin itu kami dari Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas mengambil sikap tegas melaporkan Hatta Rajasa dan Riza Khalid sebagai mafia migas ke KPK. Dengan data-data yang kami miliki memang sudah lama kami himpun, dan sebetulnya kami tidak ingin membuka ini pada saat-saat sekarang karena kami tahu rezim yang sekarang berkuasa tidak akan membuka kasus ini. Tetapi karena kami lihat konsentrasi politik sekarang di mana uang mafia migas ini sudah mengalir kepada salah satu pasangan capres dan cawapres, maka kami SKK Migas mengambil sikap harus melaporkan ini supaya masyarakat tahu bahwa mafia migas ini jangan sampai bercokol memerintah kembali di Republik ini. Datanya jadi, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan soal datanya terlebih dahulu. Data-data yang kami miliki saat ini adalah bagaimana proses tender di Petral itu dilakukan, diatur oleh mafia, harga yang dipatok di sana, harga pasaran dunia terhadap harga minyak pada saat kontrak itu ditanda tangan. Jadi kami mendapatkan nilai markup yang tidak seharusnya terjadi. Dan data-data itu yang kami himpun sekarang, termasuk dana hasil mafia migas ini diparkir di beberapa negara yang sekarang mengalir deras ke dalam negara kita. Dan kita telusuri mampir juga ke pasangan capres-cawapres. Ini data yang kita himpun dan akhirnya kita simpulkan bahwa ini harus segera diambil tindakan, harus dilaporkan ke KPK supaya... Sebesar apa sih markupnya dan merugikan negara kira-kira berapa besar? Dari data yang Anda punya? Dari data yang kita punya, markup ini kita ambil rata-rata hampir sampai 5-10 US dollar per barrel. Sementara kebutuhan import kita per hari itu sampai 900.000 barrel per hari. Jadi kita kalikan saja nilainya sangat besar sekali. Kita total hampir 100 miliar per hari uang negara yang harusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dirampok dan dimaling oleh mafia-mafia migas ini. Nah, inilah yang mendorong kita mengambil sikap tegas untuk segera melaporkan Hatta Rajasa dan Riza Khalid ke KPK. Baik, kita ke Bung Iwan Piliang. Saya ingin tahu Bung Iwan yang memverifikasi kemudian menelusuri soal mafia migas ini. Bagaimana yang Anda temukan, data yang Anda temukan, pola ataupun modus yang dilakukan oleh mafia ini? Apakah sama seperti yang ditemukan Bung Ferdinand atau seperti apa? Baik, jadi saya ingin mengatakan pertama... Secara runut ini dari mana minyaknya, untuk siapa kemudian? Oke, pertama saya kurang bersepakat dengan istilah mafia. Karena mafia itu sesuatu yang canggih di mata saya. Canggih, caviar, jazz yang mahal, musik yang klasik yang high. Sesungguhnya ini kita bicara maling minyak gitu. Maling minyak di ranah... Oh, bukan mafia tapi maling ya? Maling, sesungguhnya hanya maling saja. Ya. Yang otaknya juga ya otak maling, bukan mafia itu kan kalau dalam The Godfather itu kan bagus sekali ya. Jadi bukan strategi yang tersembunyi. Tidak, sangat terang benderang maksudnya. Sangat terang benderang, sangat mudah dipahami. Polanya seperti apa mungkin? Nah, di mana mereka malingnya kan begitu? Ya. Pertamina punya anak perusahaan namanya Petral itu sudah dipaparkan. Angka 10 triliun per tahun itu angka minimal. Nah, mereka membuat perusahaannya bukan di Indonesia. Tolong dilihat dulu. Di Singapura. Anak perusahaan Pertamina bernama Petral ini di Singapura. Di Singapura. Tolong orang kebanyakan saya yakin paham sekali ini. Sementara pasar trading minyak itu adalah kita. Indonesia 900.000 yang kita impor. Mungkin hal ini Pak Kurtubi lebih memahami nanti. Saya ingin mengatakan mempermudah pemahaman. Lalu sejak lama
para maling-maling minyak ini, ingat ya, maling-maling minyak ini menakut-nakuti kita. Kalau kita bikin kilang lokal, kita nggak dapat crude. Supply kan dari luar. Ya kan? Terus kita diembargo sama para mafia katanya itu, istilah mafia itu. Saya katakan sekali lagi maling ya, maling minyak. Nah, lalu biaya mahal, kata dia kan? Lalu kita nggak punya uang. Itu semua adalah omong kosong para maling minyak. Semua ini mereka ciptakan dalam sistem demokrasi yang diistilahkan oleh Nasrullah Bawaslu itu demokrasi prosedural. Kuncinya fulus-mulus. Nah, fulus-mulus. Nah, yang paling banyak fulus siapa? Jadi maksudnya mafia migas ini masuk ke dalam minyak ini masuk ke dalam sistem politik kita. Jadi dia masuk ke eksekutif, dia masuk legislatif, yudikatif, otomatis media. Ya. Bang Iwan boleh kita fokus dulu tentang polanya dulu. Polanya bahwa itu kemudian kita tidak bisa membangun kilang di negeri sendiri. Sementara Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina ada di Singapura. Hukum kita nggak pernah menyentuh itu, nggak akan bisa. Contoh kasus yang besar pernah ditutup, Zatapi. Siapa indikasi pelakunya? Nama yang juga sekarang membiayai obor rakyat itu. Muhammad Riza Khalid. Namanya sama. Sorry saya katakan ke publik, maling minyak. Tapi Anda ini punya data ya soal ini? Data punya. Dan saya bukan instan dalam hal ini. Saya dari 2009, nggak ada kaitan saya temannya Pak Jokowi gitu ya. Nggak ada. Baik. Saya ke Pak Qurtubi sekarang. Pak Qurtubi, dengan adanya mafia minyak ini, kalau diistilahkan oleh Bang Iwan tadi adalah maling minyak begitu ya. Indonesia menjadi negara yang terus mengimpor minyak. Ini yang kemudian dipertanyakan sebenarnya seberapa besar kebutuhan Indonesia terus melakukan mengimpor minyak, apakah memang itu dibutuhkan, ataukah memang Indonesia ini sebenarnya sudah tidak punya lagi sumber minyak untuk bisa dieksplorasi atau seperti apa, Pak Qurtubi? Begini, dengan menyedihkan kita harus katakan bahwa negeri ini sudah tersandra dengan sistem tata kelola yang salah. Tersandra sistem tata kelola yang salah? Ya, dengan Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 menyebabkan produksi minyak anjlok. Karena apa? Karena tidak ada investasi eksplorasi. Karena oleh Undang-Undang Migas sengaja dibikin agar investasi untuk eksplorasi itu mapet. Kenapa? Ada pasal 31 Undang-Undang Migas mengatakan investor yang mau mencari minyak, yang mau eksplorasi, mereka dikenain pajak meskipun sebelum ketemu minyak. Ini aneh undang-undang ini. Ya, akibatnya sejak Undang-Undang Migas tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan, produksi anjlok, ketergantungan pada impor dari tahun ke tahun meningkat. Itu minyak mentah. Kedua, kilang BBM tidak pernah mau dibangun oleh pemerintah. Pengolahan ya? Kilang pengolahan BBM tidak mau dibangun, alasannya rugi. Alasan rugi, lalu mendorong opini lebih murah membeli BBM impor daripada produksi sendiri. Ini rekayasa desain yang sistematis yang menyebabkan kita mengimpor minyak mentah dan BBM setiap tahun meningkat. Kebutuhan BBM. Kebutuhan BBM kita. Sekarang kebutuhan BBM kita kira-kira berapa? Sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 barrel per hari berbentuk BBM. Kalau berbentuk minyak mentah itu 1,6 sampai 1,7 juta barrel per hari. Ya. Nah, aneh bin ajaib, selalu dikatakan membangun kilang itu merugikan. Tidak ada. Kilang selalu untung. Seluruh dunia kilang itu selalu memang untungnya lebih kecil daripada di hulu. Nah, lalu Indonesia kok bisa oknum Pertamina maupun oknum pemerintah selalu mengatakan membangun kilang itu merugikan. Nah, ini yang harus kita bongkar sebagai garis bawah di segmen pertama ini. Kita seperti tersandra untuk selalu mengimpor minyak karena kalau membangun kilang pengolahan sendiri disebut ditakuti bahwa kita akan rugi. Nanti kita akan bahas. Baik, kita akan bahas mengapa anak Pertamina tadi yang bernama Petral tadi berada di Singapura. Adakah pernah upaya untuk memindahkannya kembali ke Indonesia? Kita akan membahasnya nanti. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News.
Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Sebelum saya berbicara lagi soal kilang, saya ingin tanyakan temuan tentang apa yang ditemukan oleh Bang Ferdinand tentang pembangunan kilang ini yang kemudian dihalang-halangi, begitu. Tapi sebelumnya saya ingin juga ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, kalau kemudian dilihat bahwa Indonesia membutuhkan impor, disebutkan tadi sengaja disandra oleh mafia migas, begitu ya, agar kita terus mengimpor karena dengan membangun kilang itu seolah-olah rugi, begitu ya. Tapi sebenarnya ingin saya tanyakan secara mendasar adalah seberapa mampu sebenarnya Indonesia untuk memproduksi minyak itu sendiri? Minyak mentah? Ya. Kalau sekarang kemampuannya anjlok. Produksi kita sekitar 800.000 barrel per hari. Tapi jangan salah, potensi resource minyak kita antara 50 miliar sampai 80 miliar barel. Produksi jadi rendah karena tidak ada penemuan cadangan baru. Penemuan cadangan baru tidak ada karena investasi eksplorasi yang anjlok. Investasi eksplorasi anjlok karena apa? Karena orang belum sudah dipajekin Melalui undang-undang migas. Itu konseptor undang-undang migas ini main mata dengan pihak-pihak yang nggak benar ini ya. Bangun kilang di hilir ini ya, mustahil rugi. Kuncinya begini, 1 liter bahan baku BBM yang nama minyak mentah atau 1 barel minyak mentah selalu lebih murah daripada 1 barel BBM. Dengan kata lain pasti untung bangun kilang itu. Sekarang ini kita punya berapa kilang sebenarnya? Kapasitasnya cuma sekitar 1.050.000 barel per hari. Yang dibutuhkan agar kita swasembada BBM tahun ini minimal 1.500.000 barel per hari tahun 2004 baru kita hendak ngimpor BBM. Ya. Ada cara yang gampang sekarang ini untuk kita bisa punya tambahan kapasitas kilang BBM yaitu kilang TPPI Tuban. Kilang TPPI Tuban. Iya, yang sudah jadi, yang bermasalah, ini mestinya diambil alih oleh negara lewat Pertamina. Sehingga kilang ini bisa disuruh mengolah minyak mentah untuk jadi BBM. 1, biayanya jauh lebih rendah. Kedua, kilang bekas LNG Arun. Ada tokoh masyarakat Aceh yang mengusulkan agar bekas kilang LNG Arun ini dikonversi jadi kilang BBM. Itu jauh lebih murah. Tetapi pemerintah tidak setuju. Tanya kenapa tidak setuju? Kalau ini disetujui, kapasitas kilang kita dalam tempo relatif singkat bisa relatif terpenuhi, sehingga mafia, ruang gerak mafia ini bisa kita batasi. Sebab kita akan mampu memenuhi kebutuhan BBM kita mungkin 80%-nya belum. Mungkin ada temuan dari Bang Ferdinand soal kilang ini, Bang, khusus soal pembangunan kilang. Jadi memang dari penelitian yang kita lakukan, ini terjadi simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan mafia. Di sini laporan Hatta Rajasa yang sebenarnya sebagai Menko Perekonomian menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat regulasi-regulasi yang menghambat dan menghalangi bangsa kita punya pengolahan minyak. Kita seperti yang disampaikan Pak Qurtubi tadi, Undang-Undang Migas pasal 31 yang mewajibkan eksplorasi itu belum apa-apa, belum tentu dapat minyak, bisa saja dapat batu, tetapi sudah harus bayar pajak. Nah ini peran Hatta Rajasa, membuat regulasi ini sehingga mempersulit, akhirnya memaksa bangsa kita. Tapi itu kan juga dengan DPR untuk membuat undang-undang. Usulan ini kan datang dari eksekutif, dari pemerintah. Nah, ini terjadilah simbiosis mutualisme, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, karena tangan mafia ini menjamah semua pihak. Bukan cuma di eksekutif, di legislatif dan yudikatif, semua dijamah oleh mereka dengan uang yang sangat banyak. Akhirnya bangsa kita harus rela dengan dipaksa harus mengimpor minyak setiap hari. Yang Anda ceritakan ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa eksplorasi minyak di Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Sebetulnya tujuannya seperti itu, sudah sangat berkurang, itu tujuannya, sehingga harus mengimpor. Nah, sebenarnya kajiannya Mas Iwan, kalau Anda melihat sebenarnya benarkah memang kalau membangun kilang itu lebih menguntungkan atau lebih merugikan sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Pak Qurtubi tadi? Begini, saya sepakat dengan kalimat menguntungkan. Lagi-lagi saya ingin mengistilahkan ini hanya urusan maling minyak. Maling minyak yang sangat rakus. Kalau dalam bahasa kampung saya ini udah setingkat namanya palasi. Palasi itu orang yang menghisap darah, bahkan mengikir tulang rakyat gitu. Mengapa saya katakan demikian? Sebagai pribadi, saya orang biasa Pak Qurtubi. Untuk membangun kilang 300.000 barrel per day, sekarang berkorelasi dengan 10 miliar dolar. Bapak minta saya datangin investor hari ini, insya Allah dikasih. Bahkan dengan bunga. Kenapa Anda sampai yakin dengan itu? Karena kita punya pasar. Berapa pasar kita per hari?
1.200.000 barrel per hari, BBM ya. Pasar itu adalah power, Bapak. Tapi karena ada palasi ini tadi, maling yang sudah berubah juga jadi palasi, ya kan, mengikir tulang rakyat, kita dihambat dengan berbagai cara, regulasi, kan itu saya katakan. Dan lebih gila lagi, kenapa saya katakan palasik? Sudahlah maling menjadi palasik, perusahaannya dia buka di Virgin Island, negara bebas pajak. Jadi perusahaan yang mana ini? Perusahaan? Ini 5 tadi, Supreme Energy, Orient Oil, Cosmic, Paramount, Strait. Yang jadi mitra usaha dari Petral. Iya kan? Bagaimana kita mau cek pajaknya? Terus mereka buka juga kantor di Petral Hong Kong, yang dijalankan oleh Sulawesi Investment Limited. Mereka dapat lagi selisih pajak 6%, padahal trading real di Singapura. Maka saya katakan kehadipan Bapak dan Ibu semua gitu, ini palasi, bahasa kampung saya nih, bahasa desa saya. Baik, kalau jadi saya ingin menambahkan, sebenarnya tidak ada kesulitan kita untuk membangun kilang di dalam negeri. Seorang Iwan Piliang, orang biasa doang, bisa kok mendatangkan. Idealnya berapa kilang sih yang harus kita punya untuk kalau 1.200.000 swasembada? BBM 1.200.000 harus ada tambahan hari ini 500.000 barrel per hari kapasitas kilang agar hari ini swasembada. Tapi untuk membangun satu kilang butuh waktu 3-4 tahun. Ya, tetapi kalau model tata kelola seperti sekarang ini, negeri ini tetap tersandra. Tergantung kepada energi BBM dan minyak mentah impor yang sangat luar biasa. Ini juga terjadi karena kerugian harganya juga tergantung harga pasar minyak dunia ya. Karena mekanisme impor yang sangat tidak efisien, yang memberikan ruang gerak kita dimakan oleh mafia ini. Ini berlangsung sudah lama. Karena apa? Mekanisme impor lewat pihak ketiga, lewat trader. Ini yang membuat kita itu rugi luar biasa. Mestinya impor migas maupun ekspor migas harus dilakukan oleh negara melalui perusahaan negara. Kalau kita impor, Pertamina itu sendiri harus. Pertamina. Kalau kita impor, kita harus beli langsung dari produsennya, bukan lewat trader. Ekspor pun tidak boleh kita mengekspor migas kita lewat trader, tapi jual langsung ke pembeli di luar negeri. Sebenarnya ini untuk menutup jalan. Yang tadi itu trader itu. Trader itu sebenarnya juga sah-sah saja. Saya ingin mengatakan kalau Sky invest sekarang $10 miliar, kalau kita memang bukan palasik tadi, pengusaha yang benar, sukses fee aja nggak kemakan kok uangnya per hari. Ini persoalannya kan orang yang rakus, malingnya sangat tambun dan menabun. Luar biasa rakus. Baik, kita kembali ingin tahu agar masyarakat awam juga tahu di mana letak mafianya tadi, letak malingnya. Nah, sekarang kita kembali yang ke soal Petral. Kalau tadi Pak Kurtubi menyatakan harusnya negara saja langsung, misalnya Pertamina langsung. Nah, Petral ini sebenarnya kan anak perusahaan Pertamina. Benar. Kita tahu juga pada medio 2012 kalau saya tidak salah, mau diluruskan begitu, ada upaya untuk membubarkan Petral sebenarnya. Pak Dahlan Iskan. Saya mulai dari Bung Ferdinand terlebih dahulu. Apa yang Anda punya soal ini? Kita masih ingat dan sangat ingat ketika Bapak Dahlan Iskan menjadi Menek BUMN, begitu gencarnya awal-awalnya itu pengen membubarkan Petral, tetapi apa yang terjadi kita tahu isu itu bahwa tenggelam. Dan dari penelitian yang kita lakukan kenapa ini tenggelam, bahwa ternyata memang ada tangan mafia ini yang bermain. Kalau istilah Bang Iwan tadi, maling ini langsung menginjak jempol pihak-pihak yang pengen membuat bangsa ini baik. Akhirnya sekarang kita tahu bahwa Petral bahkan semakin eksis. Nah, inilah yang harus kita bongkar dan rakyat harus tahu bahwa ini bisa terjadi karena ada peran dari Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Ini yang harus rakyat tahu, bahwa ternyata kebijakan dari Menko Perekonomian kita yang dulu Hatta Rajasa ternyata merusak bangsa kita, mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jurang impor. Menteri yang bertanggung jawab emang hanya satu ya, Hatta Rajasa saja, atau ada beberapa? Karena semua regulasinya ada di tangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Adapun menteri-menteri terkait SDM dan Menek BUMN itu sifatnya teknis. Baik, Bung Iwan mungkin mengetahui kenapa ini kemudian mentok, tidak jadi dibubarkan, padahal Pak Dahlan Iskan saat itu sudah sangat gencar. Mungkin ada informasi yang bisa dibagi oleh Bung Iwan Piliang, tetapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, saya ingin minta atau menagih informasi tadi yang sempat terhambat sebelum kita break tadi, Bung Iwan Piliang. Sebenarnya
apa sih yang membuat kemudian Petral ini tidak bisa dipindahkan ke Indonesia, padahal ini kan jelas-jelas anak perusahaan dari Pertamina yang merupakan perusahaan Indonesia, perusahaan nasional gitu. Iya, mereka masuk ke dalam sistem trias politika kita. Undang-undang, eksekutif, yudikatif. Yang dua kita nggak usah bahas lagi. Yudikatif di hukum. Kita simak saja kasus Zatapi, ya kan? Membuat diistilahkan merek sendiri, di blending dengan ini, dicampur dengan ini, didatangkan dari Malaysia minyaknya. Itu kan hanya akal-akalan bagaimana komisi atau selisih harga yang tadinya mungkin hanya belasan dolar, tapi ingin rakus lagi, ingin menjadi palasik yang maha tambun lagi, supaya dapat 60 dolar gitu, satu barrel. Nah, kejadian kan ditutup. Saya juga ingin menyampaikan kepada publik, kalau boleh saya mewakili Anda semua, kalau boleh, ya kan, kita tuntut sekarang juga KPK sebelum hari pemilihan presiden, 9 Juli, membongkar kasus itu. Termasuk kenapa tidak bisa Petral di Indonesia kan kantornya. Ini jelas sebuah kemahadasatan, kolusi, korupsi, yaitu palasik yang maha tambun. Oke, kalau Pak Kurtubi sendiri melihat keberadaan Petral ini seperti apa? Karena sempat kan ada ingin membubarkan Petral ini sendiri. Kalau Anda melihat sampai sekarang ini efisienkah? Masih perlukah? Atau seperti apa, Pak? Saya berpendapat sebaiknya mekanisme imporin harus yang efisien. Efisien maknanya Pertamina sebagai entitas bisnis, dia bisa beli langsung dari produsen. Nggak dibutuhkan. Efisien ya, nggak dibutuhkan itu Petral. Bayangkan nilai impor kita sekarang kan kerut sama BBM sekitar 45 miliar dolar. 500 triliun. Nah, tujuannya dulu dibangun Petral menurut Anda seperti apa? Ya itu sebagai perantara. Sebagai perantara. Agar apa sebenarnya waktu itu? Niat sehingga terwujud kan pasti kan ada alasan positif paling tidak yang disampaikan di awalnya. Untuk apa harus ada yang bernama Petral ini? Apakah agar tidak langsung kepada negara Pertamina? Itu sudah tradisi, sudah zaman Pak Harto. Dulu bukan Petral namanya, ada macam-macam ya. Tetapi mestinya kita sadari bahwa mekanisme impor lewat trading, lewat pihak ketiga itu merugikan negara. Sebaiknya langsung beli dari produsennya. Demikian juga ekspor. Yang kita pertanyakan mengapa waktu misalnya BP Migas dibubarkan, mengapa pemerintah CQ Menko mengganti baju BP Migas menjadi SKK Migas, sehingga peluang mafia itu tetap ada dalam sisi ekspor. Sisi ekspor migas. Itu sisi ekspor ya? Sisi ekspor. Tadi itu impor ya? Itu impor. Di sisi ekspor, seolah-olah mafia ini dilanggengkan dengan mengganti baju BP Migas menjadi SKK Migas. Bukan SKK Migas yang disebut tadi. Yang ujung-ujungnya bermasalah juga SKK Migas. Kalau sampai setahun SKK Migas, kepalanya ketangkep sama KPK coba. Sampai setahun. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Saya ingin tanya nanti di segmen selanjutnya, kalau misalnya memang bisa efisien, tidak ada lagi badan-badan yang tadi seperti misalnya disebutkan Petral, atau misalnya bisa dikembalikan ke Indonesia dengan peraturan atau hukum Indonesia, berapa sih keuntungan negara yang berhasil diselamatkan dan bisa untuk apa sebenarnya keuntungan itu? Nanti kita akan membahasnya, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, dan kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News dengan informasi berikut ini. Dalam debat Cawapres minggu lalu, Cawapres Yusuf Kala mempertanyakan kepada Cawapres Hatta Rajasa bagaimana mengatasi adanya mafia migas. Berikut kami hadirkan kembali cuplikannya. Kalau itu kebocoran tentu juga tercermin di KPK atau kejaksaan. Apakah itu begitu besarnya itu termasuk karena mafia minyak, mafia daging, atau mafia bibit atau mafia gula yang sebar di KPK, ataupun penyelesaiannya bagaimana menurut Anda? Tadi belum dijawab, apa usaha menyelesaikan itu apabila katakanlah Anda diberikan amanah? Bang Iwan mungkin punya tanggapan dari pertanyaan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala tentang sebenarnya mungkin sumber dari kebocoran ini sudah diketahui banyak ya sebenarnya. Sudah diketahui banyak seperti yang dipertanyakan oleh para calon presiden. Misalnya Pak Prabowo menanyakan adanya kebocoran potensi kekayaan negara. Sebenarnya sudah diketahui sebenarnya di mana letak kebocoran itu. Ya,
sebetulnya kalimatnya bukan bocor, tapi potensi loss, opportunity loss. Nah, yang paling gede itu sebetulnya di pajak, transfer pricing istilahnya. Yang nggak diurus negara. Di migas juga salah satu utama yang gede. Nah, potensi loss dari migas itu kenapa Petral tidak lokal, terus mereka kenapa membuat perusahaan di negara bebas pajak? Dalam verifikasi kami dengan tim Prestok itu setahun 160 triliun. Artinya kalau uang segitu saja, makanya saya berani mengatakan kepada Pak Jokowi, Pak, kalau jadi presiden, hentikan pengiriman tenaga kerja wanita. Seorang Ziaul Haq Pakistan bisa mengatakan, kami tidak mengirim perempuan kami ke luar negeri karena kami yakin tak mampu melindungi kehormatannya. Tapi satu yang dipertanyakan bagaimana punya devisa. Devisanya dari mana, kata Pak Jokowi ke saya? Dari penggelapan pajak seluruh perusahaan tambang, dari migas terutama. 160 triliun, Pak, kita bisa selamatkan, impor dan ekspor. 160 triliun. Nah, sementara devisa sekarang dari TKW 60 triliun. Dan kalau diurus lagi itu opportunity loss 2013-nya dari transfer pricing gabungan dunia usaha 2000 triliun. Kalau dibuktikan 30%? Iya kan? Silakan. Kalau Pak Kurtubi bagaimana melihatnya? Apakah memang itu realistis? 160 triliun itu akan bisa kita ambil keuntungan jika kita mampu melakukan efisiensi di pengelolaan migas ini? Saya rasa baik sisi impor maupun ekspor. Besar kemungkinan. Intinya ke depan ya kita harapkan presiden terpilih ya agar bisa memperbaiki ya tata kelola migas dan tambang. Tambang ya. Jangan lupa tambang kita juga potensi kerugian negaranya luar biasa. Bukan hanya 160 triliun. Jauh lebih besar dari itu. Negara akan memperoleh pendapatan, tambahan pendapatan jika seandainya ini diperbaiki tata kelolanya. Ya, sehingga ke depan tidak usah lagi kirim TKI-TKW ke luar negeri karena kita akan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan hasil tata kelola yang sesuai dengan pasal 33 untuk sumber daya alam, migas dan tambang kita, efisiensi mekanisme impor dan ekspor. Mekanisme impor dan ekspor aja diefisienkan, itu luar biasa penghematannya tanpa berbuat apapun. Ya, ekspor jangan lagi tunjuk trader langsung serahkan ke perusahaan negara milik negara yang menjual ke luar negeri. Ya, itu namanya Pertamina. Baik. Seperti itu. Jadi menurut Anda Petral harus dibubarkan atau seperti apa? Petral harus bubar dari sisi ekspor, dari sisi impor, tidak perlu lagi lewat pihak ketiga lewat Petral. Langsung beli dari produsennya di luar negeri. Langsung begitu ya. Baik. Karena Anda yang melaporkan hal ini ke KPK. Dan Mas Iwan tadi menyatakan lebih baik sebelum 9 Juli ini sudah mulai diproses. Apa yang akan Anda lakukan? Tim dari Solidaritas Kesatuan atau Kerakyatan Khusus ya? SKK Migas, LSM SKK Migas. Bagaimana Anda mendorong KPK soal ini? Dalam hal ini kita akan tetap mendatangi KPK. Kita akan dorong KPK supaya segera kita minta dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk segera meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Karena semua bukti-bukti yang kita serahkan dan data yang ada sangat mudah untuk mencari siapa pelaku utamanya, siapa tersangkanya. Karena ada uang besar yang bisa dihemat oleh negara. Kalau perhitungan kita sekitar 54 triliun dalam satu tahun akan dihemat. Nah, ini akan berguna untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kita tahu ini yang paling mahal sekarang yang diderita oleh masyarakat kita. Nah, pertanyaannya apabila ternyata hatta rajasa nanti yang naik menjadi wakil presiden, apakah masalah ini akan selesai? Kita pastikan tidak, bahkan kita akan lebih terjerumus lagi ke dalam jurang hitam yang lebih dalam. Nah, itu supaya masyarakat tahu. Semoga KPK cepat bertindak dan juga sebenarnya perbincangan ini untuk membuat menjadi pengetahuan kita semua, karena di debat minggu depan kita akan tahu bahwa topiknya adalah pangan, energi dan lingkungan. Semoga ini menjadi kunci membongkarnya. Saya rasa hanya sederhana. Orang yang bebas nilai. Jadi orang yang bukan bicara uang itu volume, tapi uang adalah value. Nah, kalau ini bisa kita sosialisasikan, jangan-jangan juga aktivis semua ini juga ngomong lalu di belakang ada sesuatu gitu kan, nggak bakalan jalan. Jadi orang-orang yang bekerja tahu betul uang value, bukan volume. Itu mungkin. Bolanya kita tunggu bagaimana KPK akan bertindak soal ini. Terima kasih Bung Iwan Piliang, Bung Ferdinand, dan juga Pak Kurtubi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saat lagi Prime Time News akan